Cinta itu aneh. Kadang datang di waktu yang salah, kadang pergi justru saat kita merasa paling butuh. Hai, namaku Raka dan ini cerita tentang bagaimana aku kehilangan cinta, tapi tetap berjalan menuju pernikahan. 5 tahun lalu aku bertemu Laras, perempuan sederhana yang gak pernah pakai makeup tebal, lebih suka naik motor daripada dijemput mobil, dan ya justru itu bisa bikin aku ngerasa dilihat. Kami dekat karena sama-sama patah, sama-sama punya masa lalu yang belum selesai. Tapi dari retakan itu kami saling menambal. Laras tahu semuanya tentangku, bahkan ketakutan yang gak pernah aku ungkapkan pada keluarga aku sendiri. Dia tahu aku takut gelap, dia tahu aku benci suara keras, dan dia tahu aku gak pernah merasa cukup baik untuk siapapun. 3 tahun kami bersama, kami pikir itu cukup. Kami pikir kami akan menikah. Tapi cinta ternyata bukan satu-satunya alasan untuk menikah. Keluargaku keluarga yang cukup konservatif. Gak pernah menolak secara langsung, tapi selalu ada isyarat yang dimuncul. Komentar kecil lah, tatapan tajam setiap dia datang ke rumah. Dan pelan-pelan tekanan itu membentuk tembok yang tinggi. Laras dianggap terlalu bebas. Dia bukan dari keluarga terpandang. Dia kuliah di jurusan seni, tidak berhijab, tinggal di kosan sendiri. Tapi bagiku semua itu gak masalah. Tapi buat orang tuaku, itu gak layak untuk jadi istri anak pertama mereka. Aku mencoba bertahan, tapi Laras yang akhirnya mundur. Dia bilang, dia lelah jadi orang yang harus terus membuktikan diri. Dan aku gak bisa maksa bertahan di tempat dia merasa gak nyaman dan selalu salah. Beberapa bulan setelah kami berpisah, aku bertunangan dengan pilihan keluarga. Dita namanya. Dita sopan, cantik, anak dari kolega ayahku. Lulusan luar negeri, pintar bicara, dan kayaknya punya masa depan cerah. Tapi aku bahkan gak tahu apa warna favoritnya. Kami kayak dua orang asing yang dipaksa berbagi hidup. Sampai hari pernikahan kami datang, semua orang tersenyum. Kamera mengabadikan momen, musik mengalun. Tapi aku kayak rasa seperti tokoh dalam drama, tapi naskahnya bukan aku yang nulis. Malam itu, setelah semua tamu pulang, aku duduk di kamar mandi. Menyepi. Bukan karena aku nyesal menikah sama Dita, tapi karena hatiku masih menggenggam bayangan Laras. Dita mengetuk pintu dengan pelan. Coba menyapa. Ra, kamu gak sendiri? Dia duduk di lantai memelukku. Tapi kayak pelukannya tuh terasa asing. Bukan salah Dita juga. Cuma hatiku belum bisa seterbuka itu aja. Hari-hari berlalu. Dita mencoba. Aku tahu dia berusaha jadi istri yang baik. Dia belajar masak makanan favoritku. Dia tanya kabar kantorku. Bahkan dia mulai nonton film-film kesukaanku. Tapi aku masih setengah tinggal di masa lalu. Laras gak pernah datang ke pernikahanku. Tapi dia hadir dalam banyak hal. Dalam lagu yang selalu aku putar, dalam aroma hujan, bahkan dalam caraku menyeduh kopi. Sampai suatu malam, Dita bilang dengan suara pelan, "Aku tahu kamu belum mencintaiku, tapi aku percaya cinta bisa ditumbuhkan." Kalimat itu menamparku, tapi juga menghangatkan. Karena ternyata ada seseorang yang masih mau tinggal, meski tahu hatiku belum sepenuhnya di sini. Kami mulai dari nol. Duduk bersama, bicara jujur, menangis, memaafkan, berpelukan tanpa syarat. Dan beneran pelan-pelan cinta itu tumbuh. Gak meledak-ledak seperti dulu dengan Laras, tapi hangat. Tumbuh dari keberanian untuk menetap. Ternyata
Cinta sejati bukan soal siapa yang paling membuatmu deg-degan dan meledak-ledak, tapi siapa yang tetap tinggal bahkan saat kamu belum sempurna.